Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Saudaraku rahimakumullah, Al-Quran ibarat HP, tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau yang menggunakan HP ini orang bejat, maka dipakai untuk menipu. Kalau yang menggunakan HP ini seorang ustadz, dipakai untuk dakwah. Al-Quran secara konten, secara teks itu benar, tidak salah. Begitu juga hadis sahih itu secara konten, secara teks sudah benar. Tapi itu pun juga tergantung orang yang menggunakannya. Kalau yang menggunakan teks Quran maupun hadis ini orang sesat, maka dipakai untuk kesesatan dan menyesatkan orang lain. Kalau yang menggunakan teks Quran ini adalah seorang yang liberal, maka dia pakai ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi untuk mendukung pikiran-pikiran liberalnya. Jadi seperti itu. Makanya yang pertama Allah turunkan dari Quran itu adalah perintah memahami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena teks ini tergantung pemahaman. Kalau pemahamannya salah, maka akan lahirlah perilaku yang salah. Tidak sedikit orang yang menggunakan Quran, menggunakan hadis, tapi pemahamannya salah. Akhirnya dia malah merusak orang Islam, memecah belah orang Islam, memusuhi orang Islam. Padahal dia berkuar-kuar menggunakan Quran, menggunakan hadis. Dari mana asal muasalnya? Dari pemahaman. Kalau yang memegang Quran, memegang hadis, dia punya pemahaman yang salah, maka dia akan gunakan Al-Quran hadis ini untuk mendukung pemahaman dia yang salah. Kebalikannya, kalau yang memegang Al-Quran hadis ini adalah orang yang mempunyai pemahaman yang benar, maka dia akan menjadi pijakan untuk menuju keselamatan, menuju surga. Karena itu di pembukaan Al-Baqarah Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi perhatikan, hudan lil muttaqin. Ini Quran benar, la raiba fihi. Tapi kata Allah syaratnya orang yang ikut Quran ini harus punya kualitas takwa. Hudan lil muttaqin. Kalau dia tidak bertakwa, maka dia akan gunakan Quran untuk kemaksiatan. Tapi kalau yang memegang adalah orang bertakwa, maka dia akan gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Begitulah saudara-saudara, seperti HP. Kalau yang memegang anak dipakai untuk games, main-main, buang-buang waktu. Yang megang adalah orang yang hampa jiwanya, dipakai HP untuk nonton, buang-buang waktu. Kalau yang megang adalah orang yang berisi jiwanya, maka dia gunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk dakwah dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas secara ringkas bagaimana kita hidup di bawah nama Al-Quran dalam 3 dimensi. Pertama, dimensi akidah. Kedua, dimensi ibadah. Ketiga, dimensi dakwah. Nah, ini menarik nih. Kenapa 3 dimensi? Karena tiga-tiganya ini seperti bangunan. Akidah sebagai fondasi, ibadah sebagai bangunan. Ya, ada pilar-pilarnya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu ibadah. Ada baca Quran, ada zikir, semua. Jadi ada, kalau bangunan itu kan ada variasi-variasinya. Jadi ada pilar-pilar pokok, sholat pilar pokok, puasa pilar pokok, zakat pilar pokok, haji pilar pokok, syahadat pilar pokok. Maka dia dipasang pilar-pilarnya. Ada aksesoris tambahan seperti jendela-jendela supaya nampak teduh, maka ditambah. Nah, sama dalam ibadah juga begitu, ada yang fardu, ada yang sunnah. Jadi baca Quran itu aksesoris, menambah keindahannya. Di zikir, maka semakin dia memperbanyak tambahan-tambahan aksesoris, maka semakin indah rumah itu dan semakin
teduh untuk ditempati. Jadi ini makna daripada ibadah. Jadi fondasi adalah akidah, ibadah. Nah, dakwah ini apa? Tampilan. Dakwah tampilan. Jadi dia bisa menarik enggak? Kalau hanya sekedar rumah dibuat tapi tidak menarik, maka orang enggak tertarik untuk diam di sana. Tidak cukup hanya sekedar bangun rumah gitu, tapi dibuat menarik. Misalnya ada sebuah rumah, dari segi fondasi kokoh, dari segi bangunan bagus, tapi tampilannya menjijikkan, banyak bangkai di sana, banyak kotoran di situ, maka akhirnya rumah itu gak ada orang suka diam di situ. Nah sekarang ini banyak orang Islam seperti ini. Jadi dia dari segi akidah luar biasa, Masya Allah, sampai strength, sampai mengkafir-kafirkan orang lain, padahal hanya masalah-masalah sifatnya khilafiyah, sampai menghakimi orang lain di hari neraka, padahal dirinya juga belum jelas masuk surga atau tidak. Jadi saking strengthnya akidahnya itu kayak berlebihan gitu. Nah kemudian ibadahnya Masya Allah, sampai kata Nabi dia itu seperti giginya memegang tali dengan kuat, gak mau lepas gitu, sekecil apapun. Ini sunnah, maka Allah, jenggot, celana, semua diperhatikan sampai seperti itu. Tapi pas tampilan, ya banyak orang yang dimusuhi, banyak orang yang tidak disukai, banyak orang yang dianggap sesat dan sebagainya. Jadi akhirnya orang jadi bingung gitu. Nah, ini tampilan itu penting sekali. Nah sekarang ini lagi musim orang-orang yang ingin mengamalkan Islam, tapi pas pada tampilannya tidak menarik, sehingga nampak terkesan orang Islam ini bermusuhan, orang Islam ini saling menjatuhkan gitu. Karena itu ajaran Allah yang indah ini, ajaran Allah yang sempurna ini, jadi sedikit yang ikut. Coba kekafiran aja yang jelas itu tidak ada pedomannya, tidak ada bukunya, tidak ada panduannya, tidak ada tujuannya yang jelas, ikutnya banyak. Kenapa? Karena tampilannya, packaging, packagingnya bagus. Jadi maksiat itu di package menjadi suatu hal yang menarik, akhirnya banyak orang tertarik. Nah kita ini bawa mutiara, tapi bungkusnya tas kresek, dikasihkan orang juga mau. Pak, ini Pak mutiara Pak, dia ragu, jangan-jangan ini kotoran, tas kreseknya jelek lagi. Jadi seperti itu. Nah itu yang perlu kita pahami ya. Jadi mari kita membahas ini, bagaimana Al-Quran membahas tentang dimensi akidah, dimensi ibadah, dan dimensi dakwah. Nah itulah mungkin sebagai mukaddimah, mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna bagaimana seharusnya kita hidup di bawah Al-Quran ini sesuai dengan panduan yang telah Allah contohkan dalam Al-Quran dan telah Nabi berikan permisalan-permisalannya atau contoh-contohnya dalam kehidupan nyata. Yang pertama tentang akidah. Jadi gini, ini lagi heboh di YouTube tuh ya, tentang pembahasan akidah. Di mana Allah di langit atau di bumi atau ini dan seterusnya. Terus di mana ayah ibu Nabi, surga atau neraka. Heboh itu masalah akidah, heboh tentang itu. Kalau menurut saya sih sebaiknya hal-hal yang begitu itu nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena orang nggak tahu aja nggak apa-apa. Jadi dia nggak mengurangi akidahnya kalau dia nggak tahu itu, nggak apa-apa. Al-Quran juga tidak membesar-besarkan masalah itu. Makanya dalam Al-Quran nggak ada pembahasan tentang itu. Mungkin ada isyarat, tapi maksudnya bukan berlama-lama di situ, karena itu wilayah ghaib. Makanya dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman itu ghaib. Nah, wilayah ghaib itu jangan dipaksa untuk hadir menjadi sebuah hakikat yang nyata diumpamakan dengan makhluk. Nggak bisa. Jadi sudah kita beriman saja. Kata Allah beristiwa, ya sudah kita beristiwa, udah. Kita nggak tahu, sudah nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dosa kok nggak tahu, nggak ngerti juga nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ngerti nggak dosa. Kenapa? Karena itu bukan
bukan maksud pokok dalam iman. Jadi yang paling penting apa dalam iman? Perhatikan, kalau Quran tuh menekankan gini. Al-Quran memang mengisyaratkan ke situ, ada isyaratnya. Tapi bukan untuk dibesar-besarkan masalah itu. Yang Al-Quran besar apa? Pertama, ya, kita harus beriman bahwa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk semua itu Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang pemilik alam semesta. Pohon-pohonan, buah-buahan dari Allah. Kita juga hidup dari Allah. Kita sehat dari Allah. Kita bisa melihat dari Allah. Kita bisa berjalan, Allah yang ngasih kaki. Banyak orang tidak punya kaki. Kita bisa memegang, Allah ngasih tangan. Jadi seperti ini seharusnya kita pembahasan akidah. Ini ditanamkan, dikuatkan, sehingga kita merasa bahwa saatnya aku menghambakan diri kepada bos saja yang ngasih gaji bulanan, baru ngasih fasilitas laptop. Aku sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Masa kepada Allah yang memberikan segalanya, yang gak terhitung dengan uang apapun. Jadi misalnya, ini ada orang misalnya, dia itu mau dibeli jantungnya misalnya. Berapa? 10 triliun. Gak ada yang mau. 10 triliun Pak, jantungnya saya beli. Gak mau dia. Loh, perhatikan. Ini 10 triliun. Siapa yang bisa mengasih seorang bos? Ya, seorang bos bisa ngasih gaji seperti itu. Seumur hidupnya dia bekerja, gak akan sampai 10 triliun. Katakanlah dengan gaji 100 juta per bulan, gak akan sampai 10 triliun. Jadi, kalau dia merasakan betapa besar kebaikan Allah kepada dirinya, betapa Allah telah mengurus kita, betapa Allah telah membimbing kita dengan Al-Quran, maka iman kita menjadi kokoh nih, akhirnya menjadi kokoh, fondasi menjadi nggak goyah lagi. Jadi sekarang ini kenapa banyak orang kecewa sama Allah? Karena dia nggak menyadari bahwa dirinya dari Allah. Sehingga kalau ada COVID-19 saja sudah mulai nggak sholat, sudah mulai ngomel, mulai benci sama Allah, mulai berkata-kata kasar pada Allah. Selama ini dia hidup dari mana? Dia punya mata dari mana? Punya mulut dari mana? Jadi seandainya ada makhluk ngasih uang dari dia pada zaman COVID seperti ini, dia siap menyembah kepadanya. Terserah ada Allah, aku tinggalkan, seperti itu. Jadi karena iman itu nggak kokoh, sehingga diuji sedikit saja sudah mulai goyah. Karena itu iman ini, akidah ini harus ditanamkan dalam jiwa. Akidah itu dari mana? Akad kepada Allah itu tidak boleh goyah. Dia benar-benar diikat dengan kokoh. Al-urwatul wuthqa, itu dia bawa ikatan yang kokoh, tidak mungkin lepas bagaimanapun kondisinya. Mungkin sekarang sudah mulai banyak orang ditawarin Indomie, tawarin beras, pindah agama mungkin karena sudah kelaparan, sudah ngomel-ngomel kepada Allah. Saudaraku rahimakumullah. Jadi Al-Quran membimbing kita ayat demi ayat untuk mengajak kita supaya kita menghambakan diri kepada Allah, karena Allah Tuhan kita. Misalnya ya, kita ambil surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjaga manusia, yang merawat manusia, membimbing manusia. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menyiapkan dalam akhirat untuk manusia sehingga tidak ada orang yang dizalimi. Siapapun yang berbuat zalim belum ada di balasan dunia, dia akan dibalas di akhirat. Jadi tenang. Makanya salah satu dimensi akidah adalah dia beriman ke alam akhirat. Al-Quran juga bercerita panjang lebar tentang alam akhirat, nggak pernah berhenti tentang alam akhirat. Jadi seandainya ada orang zalim kepada kita, kita nggak usah sampai sakit hati, sampai ke tingkat stres, nggak usah, biarin aja. Kenapa? Ada alam akhirat nanti, Allah akan menghukum kamu. Itu aja. Jadi tenang kita. Orang-orang beriman itu seperti itu. Akidah kokoh itu, dia dalam kondisi apapun tetap dia punya pendirian, tidak mudah digoyang oleh situasi dan kondisi. Seperti ini pembahasan akidah. Jadi saya ingin mengajak teman-teman ya, hindari pembahasan akidah yang sifatnya khilafiyah, yang itu kita juga nggak bisa memastikan gitu. Yang selama ini sampai timbul saling mencerca antar para ustadz di YouTube, sudah hindari aja.
kita lebih kepada fokus ini orang awam, orang umum, mereka ingin beriman kepada Allah, ingin patuh kepada Allah. Atau juga seandainya dia nggak tahu itu, dia nggak tahu misalnya apakah ayah ibu Nabi di surga atau neraka, dia nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Dia nggak tahu misalnya apakah Allah di langit atau di bumi, dia nggak tahu misalnya, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting dia yakin bahwa Allah ada, dia yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia pemilik alam semesta. Sudah selesai, cukup ini sudah. Jadi kepada teman-teman semua, sudah jangan sibuk-sibuk yang sifatnya pembahasan pembahasan ilmu kalam ya, akidah yang sifatnya pembahasan-pembahasan yang detail, itu sudah para ulama bahas, dan itu sebetulnya bukan untuk konsumsi umum, tapi untuk konsumsi para ulama, para intelektual. Silahkan kalau mereka ingin berlama-lama di situ, tapi kalau orang awam jangan dibawa ke situ, kasihan, karena mereka ingin segera beramal, mereka tidak mau masuk ke alam yang dia tidak mengerti juga. Udah, dia yakin Allah ada, dia yakin Allah mengurus dia yakin Allah memberikan rezeki kepada dia, Allah Ar-Razzaq, dia yakin Allah mengajarkan ilmu, Al-Alim, sudah selesai. Nggak perlu kita sibuk-sibuk mengenal lebih dalam lagi sampai ke tingkat bahwa dia ingin tahu di manakah Allah, api Dharma berdirinya seperti apa arsy Allah. Nggak perlu kita masuk ke situ. Itu rahasia Allah SWT. Makanya dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk wilayah gaib, iman saja. Sudah. Harus ada, iya, aku beriman, selesai. Seperti itu. Allah beristiwa, iya, aku beriman, selesai. Nggak perlu lagi kita membahas detailnya seperti apanya, kaifiahnya, nggak perlu kita bahas itu. Kenapa? Karena itu bukan wilayah kita. Mungkin para ulama silahkan, yang merasa dirinya intelektual, merasa dirinya lebih tinggi ilmunya, silahkan bahas. Tapi jangan untuk konsumsi umum. Untuk konsumsi aja, diskusi eksklusif, tertutup antara para ustadz, para ulama, silahkan. Tapi kalau untuk di-share di YouTube, menurut saya sih sebaiknya dihindarilah. Kenapa? Karena kasihan nih orang-orang awam, sehingga akidahnya menjadi goyah, mereka menjadi bingung karena mereka diajak untuk masuk ke wilayah pembahasan yang sifatnya sangat khilafiyah ya gitu, seperti itu. Jadi ini seperti iman pada alam akhirat. Ini adalah wilayah yang harus kita yakini, bahwa setelah hidup ini ada hidup lagi, yaitu alam akhirat. Bahwa kita ini di dunia enggak selesai. Di dunia ini kita belum selesai. Kita akan hidup lagi nanti. Terus kita akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina sabahum. Jadi kalau kita berhasil di dunia, misalnya berhasil merebut kekuasaan, berhasil merebut politik misalnya, kekuatan politik, berhasil misalnya menjadi orang paling kaya misalnya, itu nggak penting. Apa arti semua itu kalau di akhirat masuk neraka? Jadi itu bukan ciri sukses. Sukses itu bukan ketika dia berkuasa, sukses itu bukan ketika dia kaya, sukses itu bukan ketika dia mempunyai fasilitas mewah, bukan itu, bukan sukses. Sukses itu nanti di akhirat. Kalau dia masuk surga baru sukses. Dunia apa? Proses semuanya. Ini akidah kita, harus kita yakini. Makanya kita nggak perlu ribet-ribet dengan urusan dunia. Jangan dibesar-besarkan urusan dunia. Sudah, kita semua ambil nasib kita, selesai. Kita lakukan ikhtiar secara manusiawi untuk mendapatkan kebutuhan pokok kita, sudah selesai. Kalau sudah kita dapat, alhamdulillah, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita memahami akidah ini. Seperti Al-Qur'an mengajak kita masuk ke alam akidah. Jadi Al-Qur'an ini masuk ke alam iman dengan gaya tersendiri. Dia benar-benar bawa kita untuk bisa menangis, tersentuh. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan setelah mereka beriman, aku enggak uji? Dia lagi, oh iya ya, ujian pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Jadi kata Allah nih, ini aku yang ciptakan langit, aku menciptakan bumi, aku menurunkan kamu, aku bangunin kamu, aku buat siang untuk kamu kerja, aku buat malam supaya kamu tidur istirahat, aku kirim matahari supaya kamu bisa mendapatkan dua, cahaya dan panas, dan nanti dari panasnya timbul uap
jadi hujan, hujan tumbuhkan pohon-pohonan, ini semua aku yang ngurus. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak belit-belit kayak orang bahas sekarang itu. Nggak usah, kita nggak perlu masuk ke alam-alam yang seperti itu. Menurut saya sih tenang-tenang aja, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi lebih bagus kita perhatian pada amal kita. Sudah, kalau kita sudah yakin Allah ada, kita ikut Allah, kita yakin bahwa semua yang mengurus kita ini Allah, kita sudah Allah sangat baik kepada kita. Aku untuk mentaatinya mikir-mikir, untuk bos saja aku dari jam 8 sampai jam 5 nggak berhenti. Aku tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, anak sedang sakit aku tinggalkan hanya untuk bos. Masa untuk Allah aku mikir-mikir, baca Quran mikir-mikir, salat malam mikir-mikir, takut sakit. Jadi seperti itu. Akibatnya ketika akidah ini tidak kuat. Nah, termasuk misalnya beriman kepada para malaikat misalnya. Jadi para malaikat ini ada bersama kita. Misalnya pencatat amal. Ma yalfidhu min qawlin inna ladayhi raqibun atid. Jadi dua malaikat ini, malaikat raqib, malaikat atid, dia mencatat amal kita. Lengkap semuanya. Makanya kita kalau sendirian di kamar jangan lantas buka baju telanjang bulat, jangan. Karena ada malaikat bersama kita. Kata Nabi, fastahyu malaikat Allah, malulah kepada malaikat Allah. Sisakan pakaian dulu, jangan sampai telanjang bulat di rumah kamu, di kamar kamu. Seperti itu kita diajarkan dalam akidah-akidah kita. Kita diurus, ada hujan. Ini hujan bukan terjadi proses alam, bukan. Ini malaikat yang mengatur. Wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, udran aw nuzra. Ini ada yang menyebarkan. Makanya di Jakarta hujan, di Bekasi enggak hujan. Di Bekasi hujan, Jakarta enggak hujan. Itu siapa yang ngirim? Yang menyebar? Malaikat mengerjakan. Siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya pohon-pohon Allah. Jadi inilah yang harus kita yakini sekuat-kuatnya, saudara-saudara. Dan ini yang Al-Quran ingin tanamkan. Sekali lagi, mulai sekarang teman-teman semua jangan sibukkan mengikuti pembahasan-pembahasan yang membuat kita bingung, sehingga kita semakin lemah iman kita gara-gara kita membahas hal-hal yang sifatnya khilafiyah tentang akidah. Kan ada khilafiyah di situ. Ya sudah, kita lebih bagus masuk kepada yang pokok-pokok saja, sehingga kita lebih tenang. Ya kalau habis sih nggak mau masuk ke situ dah. Pokoknya memang dulu pernah waktu masih muda Abi membahas itu, waktu masih mahasiswa. Wes, di perpustakaan Abi itu banyak sekali buku-buku ilmu kalam, banyak sekali. Sampai Abi membaca itu namanya Al-Mabahith Al-Masyriqiyah Imam Ar-Razi. Di situ tentang akal, tentang gimana kerja akal. Ya Allah, itu berbelit sekali. Tapi ya ujung-ujungnya kayaknya ini bukan itu deh akidah. Ini bukan begitu akidah. Akidah itu ya yang kita rasakan. Caranya gimana? Ikut Quran aja. Yang kita rasakan aja. Jadi kita merasa bahwa Allah berbuat baik kepada kita, ayo kita berbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa Allah telah mengurus kita, kita urus agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan enggak. Orang kan enggak merasa bahwa Allah mengurus kita. Akhirnya apa? Untuk mengurus agama Allah dia enggak mau. Dia hanya menikmati aja agama Allah, tapi enggak mau mengurusnya, enggak mau menyebarkannya, enggak mau mengajar orang lain. Kita akan bahas nanti ini tentang masalah dakwah. Jadi begitu, saudara-saudara. Ini hal yang pertama dari akidah. Saudaraku rahimakumullah, ringkasan dari akidah adalah pertama, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah dan jangan pikirkan zat Allah. Karena kita tidak akan pernah sampai mengetahui dengan akal kita terbatas tentang zat Allah yang hakiki. Dengan apapun kita menelusuri teks Quran maupun hadis, itu hanya bagian kecil yang Allah informasikan. Tapi untuk mengetahui zatnya kita tidak mungkin. Makanya kita hanya beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan cukup kita memikirkan apa yang Allah ciptakan. Tidak usah kita masuk ke wilayah tentang zat Allah SWT. Yang kedua, lahirkan dari akidah ini sikap-sikap yang baik. Pertama, ikhlas. Karena Allah Maha Tahu, kita yakin Allah Maha Tahu, kita ikhlas. Kita yakin Allah mengurus kita, kita siap beribadah kepada Allah. Kita yakin Allah satu-satunya Tuhan, kita siap jadi hambanya. Begitu cara kita berakidah itu. Jadi bukan dibiarkan mengambang dalam urusan perdebatan, diskusi dan nggak pernah selesai. Nah, itulah tentang akidah. Nah, sekarang juga tentang ibadah. Ibadah juga demikian, saudara-saudara.
Jadi dari akidah yang kuat maka lahirlah ibadah. Nah, ibadah ini para ulama telah membahas panjang lebar dalam bab fikih. Karena ibadah ini termasuk teknis. How to observe, to obey Allah. Bagaimana cara menjadi hamba Allah? Itu ibadah. Dari kata abada ya'budu, menghambakan diri. Ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pembahasan ini bukan di bab akidah. Secara konseptual dari akidah memang bahwa dari keyakinan yang kuat terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, maka lahirlah sebuah kepribadian yang dia siap tunduk, siap patuh, siap ikut Allah. Namanya ibadullah, yaitu hamba Allah, abdullah, hamba Allah. Nah, namun how to be abdullah, bagaimana cara menjadi hamba Allah, maka kita dibahas dalam bab fikih. Nah, dalam bab fikih dibahas secara detail sekali tentang cara bersuci, cara berwudu, ya. Kemudian kita perhatikan itu, jangan asal kita berwudu. Ini banyak teman-teman dia itu nggak tahu cara berwudu. Jadi misalnya nggak tahu batas muka, sehingga dia membasuh muka dia tidak sempurna. Padahal muka ini kalau di atas tumbuhnya rambut, di samping kanan kiri pentil telinga, terus kalau di bawah ini dia dagu sampai ke belakang, dan termasuk ini muka ini, jenggot ini. Makanya dia harus mencelah-celahi jenggot ketika dia berwudu. Nah, kemudian juga dia membasuh tangan misalnya, dia harus sampai ke siku, bukan sikunya nggak dibasuh. Banyak sekali kami temukan di kantor-kantor orang basuh tangan, sikunya nggak basah, nggak sah sholatnya. Kenapa? Wudunya nggak sah. Kemudian juga dia membasuh kaki misalnya. Banyak sekali orang basuh kaki dia nggak pakai diusap, di tadlik, diurut. Padahal seharusnya dia itu harus diurut. Kenapa? Karena tumit ini kan licin. Jadi dia kalau nggak diurut, dia bisa nggak kena basah air. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis ketika melihat salah seorang sahabat, dia itu wudu tapi nggak sempurna membasuh kaki bagian belakang, ada yang belum kena air. Kata Nabi, wailun lil a'qabi minan nar, masuk neraka kaki sebelah belakang yang tidak kena basuh air wudu itu. Jadi detail cara beribadah, dan ini hanya dalam Islam. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah ngarang sendiri. Kalaupun para ulama beristihad teknis-teknisnya itu mereka berusaha mencantolkan kepada Quran maupun kepada hadis sesuai kemampuan. Kalaupun tidak menemukan para ulama itu, mereka berusaha membuat kaidah-kaidah fikih yang kaidah-kaidah ini merupakan bagian dari pesan Al-Quran dan hadis. Jadi secara tekstual mungkin Al-Quran nggak ada, secara implisit nggak ada, maupun hadis nggak ada, maka usul fikih ini atau qawaid fikih dia ini membantu untuk menjadikan kebijakan supaya tetap tidak pindah dari Quran dan hadis. Begitulah para ulama ini membahas tentang ibadah, termasuk tentang sholat misalnya. Nah, tentang sholat juga begitu. Jadi teman-teman juga dalam sholat ini para ulama sudah sangat luar biasa, teman-teman. Mereka sudah sangat detail membahas itu. Dan ini masing-masing dari para ulama fikih, mereka itu sudah merujuk ke Quran hadis, dan mereka bukan orang biasa, mereka orang yang alim. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ini mereka termasuk generasi pertama yang mereka ilmunya luas sekali, dan mereka benar-benar menguasai Quran dan hadis, dan mereka juga punya buku hadis. Jadi masing-masing punya buku hadis, seperti Abu Hanifah punya Musnad Abu Hanifah, Imam Malik punya Muwatta Malik, kemudian Imam Syafi'i punya Musnad Syafi'i, juga Imam Ahmad bin Hanbal punya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi waktu itu belum ada Imam Bukhari, belum. Nah, ini sering kejadian gitu loh. Jadi sekarang ujung-ujung baru pegang Sahih Bukhari, langsung para ulama mazhab ini ditinggalkan langsung. Udah nggak pakai mazhab-mazhaban. Terus gimana? Langsung aja Quran hadisnya. Imam Bukhari saja dia itu bermazhab mazhab Syafi'i. Padahal dia sudah pegang hadis. Ini baru tahu 1-2 hadis sudah sampai ke tingkat menolak mazhab gitu. Nah, saudara-saudara, jangan begitu. Kita dalam beribadah itu jangan menyangka para ulama ini kaleng-kaleng, bukan. Ini ulama rujukan umat. Ini bukan ulama kaleng-kaleng. Makanya
para ulama itu supaya umat bersatu, mereka membuat kapling-kapling. Indonesia mazhab Syafi'i, Pakistan mazhab Hanafi. Supaya apa? Supaya bersatu. Jadi yang menjadi masalah apa? Ada orang belajar di luar negeri atau dia baca buku, terus kemudian apa? Menemukan pendapat di mazhab lain. Terus apa? Dia bawa ke mazhab Syafi'i. Terus dia menyerang mazhab Syafi'i. Misalnya, ya, mazhab Hanafi nggak kunut dalam salat subuh. Mazhab Syafi'i baca kunut. Dia bawa ini mazhab Hanafi, dia serang ke mazhab Syafi'i, akhirnya heboh. Padahal dua-duanya sama-sama benar. Yang nggak kunut benar, yang kunut benar, yang salah nggak sholat subuh. Begitu seharusnya. Ini nggak bertengkar tentang masalah kunut dan bahkan sampai saling terus bersetegang leher gitu. Jadi ibadahnya jadi nggak nikmat gitu. Nah ini saudara kekumullah, seharusnya kita dalam beribadah itu harus paham bahwa ini ibadah ini konteksnya adalah kita tunduk khusyuk. Karenanya kalau kita mempelajari adab belajar ibadah itu, kita akan merasakan bahwa dalam ibadah harus ada tunduk, ada khusyuk, ada tenang, ada sujud. Seperti itu kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Namun karena pembahasan sekitar khilafiyah, sekitar tentang tasyahud, apakah bergerak terus atau dia sekali atau dua kali, ini semua dibesar-besarkan, terus kemudian merasa diri paling benar, akibatnya menyerang yang lain. Terus setelah itu timbullah kehebohan di YouTube. Terus yang bingung siapa? Orang awam, orang umum yang bingung. Pak Ustadz ini gimana sih? Mana yang benar nih Pak Ustadz? Kayaknya ayah ibu kami selama ini begini Pak Ustadz. Terus gimana mereka masuk neraka Pak Ustadz? Jadi mereka bingung. Akhirnya apa? Ustadznya capek, sibuk menjelaskan yang sudah seharusnya menjadi paten dalam beribadah. Nah teman-teman semua, ayo kita berdamai aja. Para ulama sudah cerdas. Ilmu dibagi dua, ilmu ibadah ini. Ada ilmu pokok namanya usul, terus ada ilmu furu namanya khilafiyah, cabang. Nah, yang pokok ini tidak ada beda pendapat. Semua mazhab sama. Salat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Asar 4 rakaat, 4 rakaat. Silakan keliling dunia, cari di mana saja, tetap 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Iya, semua mazhab sama. Itu namanya usul pokok, enggak perlu beda pendapat. Nah, adapun yang khilafiyah furu'iyah, para ulama mengasih kaidah la inkara fil mukhtalaf fihi. Tidak perlu kita saling mengingkari dalam masalah khilafiyah, dan enggak perlu merasa paling benar dalam masalah khilafiyah. Karena apa? Oh ini dhaif Ustaz hadisnya. Nah, itu menurut Anda dhaif. Ini Imam Syafi'i menggunakan ini hadis. Dia bukan kaleng-kaleng ketika menggunakan hadis ini. Nah, ini yang heran. Dia menuduh para ulama seperti kaleng-kaleng, dirinya kayak melebihi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Siapa dia? Nah, saudara-saudara, seharusnya kita dalam ibadah itu supaya kita khusyuk, ayo kita ikuti yang sudah ada, dan tidak ada salahnya. Mereka semuanya sudah para ulama semuanya, dan mereka sudah para ulama semuanya. Dan kalau Anda menemukan dalil, Anda lebih tenang ke dalil itu, pakai sendiri, gak usah keluar-keluar, pakai sendiri. Jadi supaya tidak menimbulkan kehebohan ke masyarakat. Toh masyarakat juga sudah benar, mereka sudah sholat. Kenapa kita kok heboh pada orang yang sholat, sementara yang tidak sholat kita gak hebohin? Nah, ini dia tentang ibadah ini. Jadi seharusnya kita seperti ini. Quran mengajarkan itu. Quran itu mengajarkan tentang kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi ahli surga itu tenang, khusyuk. Dia kan yang sia-sia. Termasuk pembahasan yang sia-sia yang tidak usah dibesar-besarkan. Ulama sudah selesai membahas itu. Yang khilafiyah sudah selesai. Pembahasan tentang tahlil, pembahasan tentang maulidan, itu sudah dibahas oleh para ulama. Dan kalau kita pelajari dalil-dalil para ulama tentang tahlil, kita akan kaget. Dan bahkan tidak ada khilaf di situ. Sampai begitu para ulama mengatakan. Makanya jangan kemudian kita mudah menuduh karena kepicikan kita berpikir, karena kesempitan ilmu kita. Jangan begitu. Jadi hati-hati kita menuduh ulama yang lain. Wa fawqa dzi ilmin alim, di atas orang alim ada alim lagi. Jangan sampai kita dalam ibadah itu merasa paling benar. Nah, ini tentang ibadah saudara-saudara. Nah, kemudian tentang dakwah. Nah, dakwah ini saudara-saudara, ini tampilan bahwa setelah kita iman kuat, fondasi kokoh, ibadah kuat, rumah kita kokoh, indah sekali. Nah, sekarang tampilan. Ayo kita ajak orang masuk ke rumah kita. Caranya gimana? Buat tampilan yang menarik.
Inilah namanya dakwah. Jadi dakwah adalah dia menampilkan Islam dengan seindah-indahnya, sehingga tanpa dia bicara orang sudah tertarik untuk masuk. Dulu Nabi tidak banyak bicara. Seandainya Nabi banyak bicara, dan saya di buku-buku hadis itu semua khutbah-khutbah Nabi, sabda-sabda Nabi. Tapi banyak buku-buku hadis itu cerita tentang Nabi. Para sahabat bercerita tentang pekerjaan Nabi, bukan Nabi berbicara. Kenapa? Nabi berbicara sedikit. Nabi banyak beraksi, memberikan contoh hidup. Itu Nabi. Makanya kita supaya umat ini kokoh bersatu, pastikan bahwa ayo kita kuatkan akidah dan pemahaman yang tadi Abi ceritakan. Terus yang kedua, kuatkan ibadah dan pemahaman yang Abi ceritakan juga. Ya, hindari masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Sudah, kita ini orang awam nih. Abi sendiri, Abi merasa orang awam, benar. Abi kalau di Indonesia, Abi ikut mazhab Syafi'i. Abi di Pakistan lebih dari 10 tahun belajar. Di sana mazhab Hanafi. Abi ikut mazhab Hanafi. Sudah, begitu pulang, Abi tidak pernah membahas tentang mazhab Hanafi dan nggak pernah membawa mazhab Hanafi ke sini. Abi langsung bergaul ikut mazhab Syafi'i. Sudah, selesai. Kenapa? Karena nggak mungkin mazhab Hanafi menyesatkan kita, nggak mungkin Imam Syafi'i menyesatkan kita, nggak mungkin. Mereka adalah ikut Nabi dan ikut Rasul. Ya, sebegitulah kita dalam beribadah dan ajak orang supaya orang merasa indah dengan Islam. Nah, kalau sudah Islam sudah kokoh seperti pohon yang terhujam ke bumi dan tumbuh dan bagus, menjulang ke langit, tempat berteduh, semua orang merasa tenang. Ajak orang. Ketika orang sudah mengenal Islam yang bagus, mereka akan kagum dengan Islam. Namun dalam kondisi marit seperti ini, saling centang perenang, saling menjatuhkan, mengajak orang ke mana? Diajak orang bertegar, diajak orang bingung. Ya, ini yang Abi alami. Jadi Abi ketika ke Amerika ketemu masyarakat yang, ya Allah, sudah mereka ingin baik. Ternyata apa? Datang ustadznya yang membuat heboh di tengah masyarakat. Akhirnya timbul pertentangan, timbul ini. Mereka sudah pengen ibadah seharusnya, tapi karena masing-masing sering seteru, ini paling benar, ini salah, padahal masalah khilafiyah. Ya Allah, akhirnya timbullah permasalahan. Bahkan masjidnya hampir ditutup. Karena apa? Karena mereka tidak bicara tentang yang pokok-pokok, dia bicara tentang yang pelengkap-pelengkap. Nah, ayo tampilkan Islam secara indah dengan dakwah kita. Ajak mereka menjadi hamba Allah di bawah Al-Quran dan jadikan mereka pribadi yang indah. Ingat 3 hal: ibadah, ya, akidah, ibadah, dakwah. Jangan hanya akidah ibadah, gak cukup. Kenapa? Karena setan berdakwah. Setan pontang-panting ngajak ke neraka. Nah, orang beriman ini yang banyak sekarang hanya akidah ibadah, dakwahnya nggak dikerjakan. Akhirnya apa? Banyak yang ikut setan. Mayoritas ikut setan. Seharusnya setelah dia berakidah, beribadah, ajak orang ikut Islam, sehingga jumlah orang Islam semakin banyak. Sekarang enggak. 7 miliar penduduk bumi, hanya 1,3 miliar yang beriman. Sisanya kemana? Tak beriman. Ya itulah dia. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik dari manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara apa? Berdakwah. Tidak cukup kita menjadi orang soleh sendirian, tapi kita juga hendaklah ayo membawa orang lain menjadi soleh. Orang soleh itu adalah bukan orang yang soleh sendiri, tapi orang yang berhasil membuat soleh orang lain. Orang sukses itu bukanlah orang yang sukses sendiri, tapi orang yang berhasil membuat orang lain sukses. Orang bahagia itu bukan orang yang bahagia sendiri, tapi orang yang berhasil membuat orang lain bahagia. Semua Allah berkait. Ini misalnya ada perintah semua pegawai datang ke kantor. Nah, coba lihat teknis datangnya. Beda-beda kan? Ada naik motor, ada naik mobil, ada yang jalan kaki. Nah, salah nggak mereka? Nggak salah. Yang salah yang nggak nyampe kantor. Kan begitu. Teknis, tengkar di situ. Mana paling benar, cara sujud, cara ini. Akhirnya apa? Akhirnya nggak pernah selesai kita bertengkar di situ. Bagaimana caranya supaya aku istiqomah menghafal Quran? Pertama, kemauan yang kuat. Adapun guru itu bisa kita belajar dari YouTube. Klik Murattal atau download Quran Android. Situ langsung dengarkan para imam cara membacanya. Setelah itu tiru. Itu cara memperbaiki bacaan. Nah, jadi yang paling penting kemauan yang kuat. Setelah itu, jika nggak punya guru, ikut Murattal ayat demi ayat. Setelah itu hafalkan.
sesuai dengan target harian. Makanya yang kedua, target harian. Jadi setelah dia kemauan yang kuat, tentukan target harian, yaitu dia mau setengah halaman, mau 3 baris setiap hari, itu terserah. Terus yang ketiga apa? Komitmen. Kalau dia nggak berhasil, menghukum diri. Yang keempat, hari besoknya dia lipat ganda ketika dia tidak berhasil hari ini untuk mencapai targetnya. Terus yang keempat, murojaah yang sudah dihafal. Itulah cara menghafal yang bagus. Nah, adapun nanti setelah dia hafal 30 juz, silahkan mencari guru untuk murojaah. Selama menghafal, karena kesulitan guru di sambil kuliah, sudah. Yang penting kemauan kuat, dengarkan dari YouTube atau Quran Android, dengarkan dengan baik, tiru suara para imam, dan jangan pindah-pindah. Tiru satu lagu aja yang paling pas dengan diri kita. Jangan pindah lagu ke sana kemari. Pilih lagu yang paling disukai, yang paling pas dengan dirinya, lalu setelah itu dengarkan baik-baik dan hafalkan ayat demi ayat. Dengan cara itu kita bisa hafal Quran, insyaAllah. Ya, Al-Quran cahaya Allah. Cahaya Allah tidak bisa bertemu dengan dosa. Makanya kalau kita ingin merasa nikmat dengan Al-Quran, hindari dosa. Jadi supaya bertemu antara diri yang suci dengan Allah Maha Suci, Quran, kitab suci, kita akan merasakan indahnya Al-Quran. Jadi bersihkan dari dosa. Tentu kita berjuang di sini, tapi ingat bahwa dengan membaca Quran secara bertahap dosa-dosa kita kehapus. Lama-kelamaan kita akan bersih juga. Nah, teruskan berjuang membaca Quran sekalipun terbata-bata. Insya Allah secara bertahap nanti kita menjadi bersih dari dosa dan kita akan diangkat dari kita oleh Allah karena kita selalu bersahabat dengan Al-Quran. Jadi pertama, jangan sendirian, ajak teman. Karena orang yang sendirian ditemani setan, akhirnya di situ timbul malas. Yang kedua, tentukan target. Karena orang yang tidak punya target jadi malas. Jadi orang yang tidak punya target jadi malas. Tapi misalnya dia, ini anak saya, dia itu targetnya setiap 2 hari khatam. Maka dia pontang-panting dulu di sana, pindah sana, naik atas bawah, bahkan naik ke atas atap rumah dia untuk mengejar target. Karena dia tentukan sendiri, dia bikin sendiri targetnya. Abah, aku ingin khatam setiap 2 hari. Terus ada kemari, kita nggak pernah kebayang dia mempunyai target seperti itu. Nah itu, jadi adanya target kita akan bersungguh-sungguh. Jadi sama orang yang berdagang nggak punya target, ya gitu aja. Nah terus yang ketiga adalah dia tidak membaca manfaatnya. Baca manfaatnya, baca hadis-hadisnya supaya dia punya persepsi tentang manfaat pahala besar orang bersama Quran. Dengan cara itu dia akan menjadi orang yang istiqomah dan konsisten, tidak malas, insyaallah. Saudaraku rahimakumullah, pertama bahwa ibarat kita bangun rumah, kita harus perhatikan 3 dimensi: fondasi, bangunan, dan tampilan. Salah satu dari dimensi ini kurang, rumah itu nggak dipakai. Misalnya ada rumah, dari segi tampilan bagus, segi bangunan kokoh, tapi pas fondasinya rapuh, orang mengerikan mau diam di situ, takut roboh tuh rumah, nggak ada orang pakai. Atau dari segi fondasi kuat, tapi rumahnya miring, mau roboh, tampilannya bagus, nggak ada orang yang mau pakai. Jadi 3-tiganya harus ada. Atau fondasi kokoh, bangunan kokoh, tapi penampilannya menjijikkan, banyak bangkai, banyak kotoran di situ, maka orang juga nggak memakai tempat itu, bahkan mengerikan, serem. Orang mengatakan tuh rumah uka-uka, nggak mau, gitu. Jadi sampai ada film Rumah Hantu di Pondok Indah, gitu. Pondok Indah kan itu kan rumah yang bagus, tapi ternyata karena mengerikan nggak ada orang mau pakai rumah itu. Itulah dia, 3-tiganya ini harus kita bangun dengan pemahaman yang benar melalui Al-Quran, bukan melalui akal kita, tapi bagaimana Al-Quran membimbing kita dengan cara yang sederhana, simple, nggak usah berbelit-belit, apa adanya, yang pokok-pokok, jangan masuk ke wilayah yang sifatnya teknis yang akhirnya kemudian membingungkan dan sebagainya. Sudah, pokoknya masuk ke yang pokok-pokok yang di situ kita sudah selesai. Termasuk masalah ibadah, ulama sudah menjelaskan dengan detail teknis-teknisnya. Sudah, kita nggak usah mempermasalahkan lagi tentang hasil kajian para ulama ini meragukan madhab, nggak usah. Sudah, madhab sudah dikaji oleh para ulama dan disepakati oleh para ulama. La tattabi'u ummati ila dhalalah, kata Nabi, tidak mungkin umatku bersepakat untuk kesesatan. Jadi ulama sudah sepakat bahwa ada 4 madhab yang dianggap rujukan oleh ulama Ahlussunnah: mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sudah selesai, kita ikut aja ini. Gak usah kita seperti orang bingung, malah dirinya jadi madhab sendiri. Dia karena
Gue ikut madhab, langsung Quran hadis. Dia siapa? Madhab saya. Nah, itu udah madhab saya, madhab dia sendiri. Coba bayangkan, kalau setiap ustadz jadi madhab sendiri, berapa nanti orang Islam akan kocar kacir. Setiap masjid ada madhab sendiri. Kita akan menjadi umat yang centang perenang. Makanya ayo kita bersatu, kuatkan kebersamaan, bangun masa depan yang lebih indah, yaitu Islam yang indah secara fondasi, secara bangunan, secara tampilan, sehingga nanti kita bisa berdakwah dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Begitu datang kemenangan, Islam menarik, Islam mengagumkan, orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi nggak seperti sekarang kita diejek, dihina, direndahkan, nggak berdaya kita. Benar. Kenapa? Karena kita lemah, nggak berdaya. Coba kita tampil mengagumkan, meyakinkan dengan Islam yang kita yakini. Nah sekarang malah maksiat yang diminati banyak orang. Karena apa? Karena dikemas dengan bagus. Perzinaan dikemas dengan bagus, orang telanjang dikemas dengan bagus. Akhirnya apa? Banyak orang suka melakukan itu. Saudara-saudara, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang Allah dan Rasulnya ajarkan, dan caranya gimana? Ikuti jejak para pelaku, sehingga kita tidak salah paham dalam menggali hukum-hukum dan menggali panduan dari Al-Quran dan Hadis. Begitulah makna penting dalam kita memaknai hidup di bawah naungan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.